banyak orang yang mengaku-ngaku ya kan, dia mendapatkan tugas dari Ibu Ratu langsung. Iya. Nah, kira-kira jika tugas itu kita tangguhkan atau kita abaikan, apa dampaknya terhadap kita? Gitu. Nah, untuk masalah ini kan banyak nih Kang ya yang mengaku-ngaku dia ditemui oleh Ibu Ratu. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa membedakan mana Ibu Ratu yang asli dan mana yang itu jelmaan? Kita lihat dulu nih hasil Albar. Ini coba gini, Bar. Udah. Oke, ini sesuai seperti apa yang diizinkan Albar untuk lihat ya. Iya. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah kawan-kawan, kita kembali lagi di channel Reja Rahasia. Kali ini kita ada kedatangan saudara kita yang kemungkinan nanti akan ikut serta dengan kita ya bos ya. Ikut serta dengan kita untuk mengeksplor tempat-tempat lah, begitu. Dan ini saudara kita yang datang jauh-jauh dari mana? Dari Cilebut. Dari Cilebut ya. Silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Albar. Biasa dipanggil Albar doang sih memang. Asal dari Jakarta Pusat, sekarang tinggal di Cilebut. Pokoknya dekat dari Bogor. Gitu aja sih, gak usah banyak-banyak. Ya. Jika kawan-kawan semuanya nonton di channel sebelumnya, channel yang di bawah ini, itu ada Albar pengakuan ya, tentang pengakuan ya Bar ya? Pengakuan. Iya. Mabuk bisa ketemu Tuhan. Nah itu dia. Jadi yang mau kita bahas ini adalah sekarang tentang beredarnya video yang ada di Instagram atau TikTok itu yang pernah gua lihat Bar. Oh gitu. Tentang apa tuh? Jadi ada video, salah satu video yang bisa memanggil Ratu Nyi Roro Kidul. Canggih. Iya, memanggil loh. Panggil. Dan itu kita langsung saja meminta pendapat ya kan, agar boleh. kawan-kawan juga tidak salah paham. Benar ya kan? benar. Gimana menurut Kang Reja? baik. Jadi sebenarnya kan fenomena Ibu Ratu dan orang-orang yang menunjukkan atau mengakui kedekatannya dengan Ibu Ratu, bisa memanggil Ibu Ratu dan lain sebagainya, itu semua sebenarnya kembali kepada dirinya masing-masing. Coba jujur kepada dirinya sendiri, apakah benar itu dilakukan, apakah benar itu bisa, apakah benar itu Ibu Ratu atau bukan. Atau hanya mengkelabui mata saja, memperdaya yang menonton agar disangka, dikira dirinya bisa, dirinya mampu, dirinya dekat dengan Ibu Ratu. Gitu. Karena banyak di luar sana, ada yang mengaku anak asuh, anak bungsu, anak kesayangan, dan lain sebagainya. Sehingga menyatakan bahwa dirinya bisa bertemu dengan Ibu Ratu, menyatakan dirinya bisa didatangi Ibu Ratu. Nah, sebelum kita membahas secara spiritualnya, mari kita baca atau pikirkan dulu, olah pikir dengan akal sehat kita. Jika seorang presiden dipanggil oleh orang-orang atau rakyat yang tidak tahu protokoler, yang tidak ada kedekatan dengan rakyat, apakah bisa bertemu langsung dengan presiden? Bahkan keluarganya sendiri pasti bisa. Kalau keluarganya itu pun meluangkan waktu di tengah keluangan tugas negara. Dan ketika bertemu pun
anak yang menemui bapak, Ya. anak yang menemui ibu. Kalau orangnya Pak Presiden Jokowi, berarti keluarganya yang menghampiri, yang datang. Kan seperti itu adabnya. Nah, ini memanggil seseorang yang jauh lebih tua, jauh lebih kalau kita bilang adalah jabatannya lebih dari kita. Ibu Ratu adalah salah satu leluhur gitu. Jadi kalau mengenai fenomena video yang banyak beredar di TikTok, ada pemanggilan segala macam, saya tidak harus mengemukakan itu benar dan tidak, tapi kepada para pelakunya silahkan jujur pada dirinya sendiri. Karena kalau mengenai Ibu Ratu Kidul sendiri, entah itu Ibu Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Dewi Lanjar Kasih, semuanya itu ada yang menyamar, mengakui, menyerupai. Kalau Ibu Ratu sendiri, setahu yang Akang selama ini, Ibu Ratu itu tidak pernah keluar istana, bahkan tidak pernah keluar singgasana. Ketika berkomunikasi dengan seseorang yang ada di darat, baik itu para raja ataupun para satria-satrianya, itu cenderung tidak langsung menemui secara langsung. Tapi beliau ini memiliki semacam cermin. Ya. Kalau kita saksikan, mungkin pernah ada menyaksikan di sinetron atau film, ada cermin atau yang disebut kaca benggala, kaca lopian. Bahkan ada beberapa di sinetron yang ada di salah satu TV itu seperti bejana diisi air gitu, baru bisa langsung berkomunikasi. Nah, ada seperti itu. Memang beliau memiliki alat seperti itu, memiliki media seperti itu. Dan ketika menemui seseorang, justru terbalik. Seseorang itu dipanggil baru datang. Dan beliau ini itu bisa ditemui secara dohir, secara wujud bisa ditemui pada hari tertentu, malam tertentu, dan di lokasi tertentu. Itu pun karena ada panggilan. Ada panggilan, ada undangan. Nah, untuk masalah ini kan banyak nih Kang ya yang mengaku-ngaku dia ditemui oleh Ibu Ratu. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa membedakan mana Ibu Ratu yang asli dan mana yang itu jelmaan? Sebenarnya ketika saya mengungkapkan ini, maka para jin yang menyamar akan senantiasa langsung berubah caranya. Karena misalnya ada seseorang yang menyatakan diri dititisi Ibu Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Begitu saya memberikan saran, coba suruh bersahadat gitu. Karena ada salah satu Nyi Roro Kidul yang namanya Nyimah Syarifah, itu memang muslimah, sajadahnya hijau. Jadi kalau ada yang menyerupai beliau atau apalagi masuk ke dalam jasad manusia, mengakui beliau, suruh bersahadat, fasih atau tidaknya. Nah, ketika fasih dan tidak itu tergantung apakah dia ini fasih dan tidaknya di pendengaran manusia, yang mendengarkan manusianya bisa dikelabui atau tidak. Karena ada beberapa yang mendengarkan, wah fasih nih syahadatnya, padahal sebenarnya tidak fasih. Ada juga ciri yang lain, yaitu ketika menemui salah satu atau merasa ditemui, perhatikan ketika berbicara. Kalau tersenyum terlihat giginya, perhatikan apakah ada taring atau tidak. Kalau bertaring, bukan Ibu Ratu. Dan sepertinya memang banyak yang tertipu oleh pikirannya sendiri, yang terbuai atau terpedaya oleh perasaannya sendiri. Padahal yang ditemui bukan Ibu Ratu, karena Ibu Ratu tidak pernah keluar singgasana. Kalaupun mau keluar, itu biasa menghadiri rapat-rapat yang ada di Kahyangan, rapat seluruh leluhur bersama para dewa ataupun para makhluk-makhluk yang widhi yang lainnya, yang maha agung. Berarti itu balik lagi ya, didorong sama hawa nafsu dan sugesti. Betul, cenderung seperti itu. Hawa nafsu, sugesti, bahkan kita dikelabui bisa dengan ilusi. Sehingga banyak yang terjadi adalah mereka menghadirkan sosok-sosok tertentu sesuai dengan apa yang mereka pahami dan apa yang mereka inginkan. Tapi itu sekali lagi menurut Akang. Gitu. Jadi kembali
benar dan salahnya itu akan kembalikan kepada pribadi masing-masing. Coba jujur pada dirinya. Yes. Gitu. Sudah saatnya berhenti menipu diri, apalagi menipu orang lain. Nah, ada lagi nih Kang. Hmm. Banyak orang yang mengaku-ngaku ya Kang ya. Dia mendapatkan tugas dari Ibu Ratu langsung nih. Ya. Nah, kira-kira jika tugas itu kita tangguhkan atau kita abaikan, apa dampaknya terhadap kita? Gitu kan. Baik. Ini juga berdasarkan pengalaman ya. Ya. Ada beberapa yang datang ke sanggar dengan landasan tugas dari Ibu Ratu. Bahkan juga ada beberapa yang menyebut dirinya adalah Ibu Ratu secara terang-terangan. Titisan. Nah, dan yang datang itu bukan satu orang. Gitu. Ada satu datang, satu lagi datang dan sama-sama mengaku titisan. Gitu dan sebagainya. Ketika diberikan tugas, apakah bisa ditangguhkan atau dipending kalau istilah sekarang? Dan kalau dipending ditangguhkan, apa akibatnya buat kita? Yang akan tahu, yang akan paham bahwa tugas, mandat itu kembali disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Dan ketika itu benar, kalau benar itu tugas dari ibu, maka kebijaksanaannya Ibu Ratu, kewelas asihannya Ibu Ratu itu akan jauh lebih mampu mengukur kadar kapasitas kemampuan manusia yang diberi tugas. Jadi nggak akan bikin susah, Oh, nggak tidak. akan menyengsarakan, apalagi sampai ninggalin kewajiban-kewajiban Tidak. realita. Ya. Tidak, makanya dikaji lagi. Ini dasarnya hawa nafsu, kepentingan pribadi, sugesti atau ilusi. Yes. Ibu Ratu tidak pernah memberatkan kepada siapapun, bahkan Ibu Ratu tidak pernah yang disebarluaskan atau diakui bahwa menyediakan pesugihan dan lain sebagainya, tidak ada. Begitu. Iya, karena kebanyakan orang yang mendapat tugas ini dia lebih mementingkan tugas daripada keluarga kan, kebanyakan. Ya, betul. Itu kan salah satu perbuatan yang salah sebenarnya. Iya. Betul, kalau kita ukur ke dalam diri sendiri, Ya. makanya kita harus bisa lebih menyikapi secara bijaksana. Tugas yang mana yang jauh lebih utama? Ketika seorang anak mengabaikan tugas berbakti kepada orang tuanya, maka jelas itu bukanlah hal yang harus diikuti terus-menerus atau dilaksanakan. Seorang istri menyalahi kodratnya berbakti pada seorang suami, itu bukan pada ranah dan tempatnya kapasitasnya. Begitu. Pada ranah seperti apa tugas itu? Tugas itu jika benar datang dari ibu, maka tidak memberatkan. Maka tidak akan sampai membuat manusia itu menjadi antisosial. Oh, Yes. sih. Atau bahkan membuat manusia itu menjadi terlihat aneh, terlihat berlainan, atau malah dimusuhi oleh orang-orang sekitar bahkan keluarganya. Berarti kayak gitu balik ke rasa lagi ya Kang. Rasa. Malah kadang biasanya orang-orang kayak gitu tuh dimusuhin, dijauhin, malah rasanya oh emang tugasnya tuh kayak gini, harus dijauhin, harus dimusuhin kayak gitu loh. Ya, banyak seperti itu memang. Memang ada pada ranah ketika tugas yang benar, memang kita ada dijauhi, difitnah, dibenci. Kalau kita lihat pada tugas yang seperti apa, kapasitas introspeksi diri yang tahapnya seperti apa. Kalau kita lihat cerita para nabi dijauhi, para wali dijauhi. Iya. Kanjeng Sunan Kalijogo meninggalkan tahta kerajaannya, diusir oleh ayahandanya. Itu dijauhkan, itu dijauhi. Begitu. Tapi kita ukur apakah dijauhkannya memang karena tugas atau karena ego kita sendiri yang tidak mampu mengelola introspeksi diri. Apakah dijauhi karena kita yang salah berucap, bertindak, berbuatnya, dan harus disinkronkan tugas yang seperti apa sehingga kita dijauhi. Kalau kita dijauhi karena perbuatan kita yang salah, kitanya emosional, kitanya gampang tersinggung, kitanya tidak mau dikritik, kitanya tidak mau dinasehati, terus akhirnya orang menjauh, terus orang ini bilang oh ini memang karena tugas saya harus dijauhi. Itu pembelaan diri. Itu ya bener, pembelaan. Gitu loh. Enggak seperti itu Masuk akal. sejatinya. Masuk Gitu.
Nah, kalau kita membahas soal Ibu Ratu, banyak yang orang hanya mengetahui Ibu Ratu adalah jelmaan jin, Ibu Ratu adalah siluman, Ibu Ratu adalah hal-hal yang di luar nalar dan sebagainya yang negatif. Padahal memang ada bangsa jin yang menyamar menjadi Ibu Ratu. Ada juga Ratu Kidul yang bukan perempuan. Ratu Naga Biru, ratu itu dulu pimpinan, pemimpin. Dari konotasi ratu itu belum tentu wanita. Ada Ratu Kidul, Naga Biru, itu ada di kedalaman dasar laut. Itu sosoknya naga. Begitu. Nah, kalau Ibu Ratu yang mana yang akan sering ceritakan, kan macam-macam di setiap konten. Ada yang Ratu Kidul, yang Ibu Ratu Kidul yang versi zaman kenabian. Di zaman Nabi Sulaiman ada Ratu Balqis, itu Ibu Ratu. Ibu Ratu melahirkan lagi Aurora. Awal penyebutan Roro itu dari Aurora awalnya. Nah, Aurora ini Roro yang anaknya Ratu Balqis itu berbeda dengan Ratu Kidul Jawa. Umumnya manusia, masyarakat Nusantara kenalnya Ibu Ratu Kidul yang tanah Jawa. Di Laut Merah juga ada Ibu Ratu Kidul. Di Lombok ada Ratu Kidul, gitu. Hanya penyebutannya berbeda dan lain sebagainya. Nah, kalau Ratu Kidul, Ibu Ratu Kidul yang di Pangandaran siapa, yang di Pelabuhan Ratu siapa, apakah sama atau berbeda? Karena banyak. Di Karanghawu siapa, gitu. Tetap dikomandoi oleh satu Ibu Ratu Kidul yang akan ketahui Kanjeng Ratu Kidul berbeda, Nyi Roro Kidul berbeda, Ibu Ratu Kidul berbeda. Nah, ada Ibu Ratu Kidul yang dia ini belum meninggal, diabadikan hidupnya, diminta, ditugaskan untuk menguasai, dalam arti mengurus, menata alam bawah air, dan belum meninggal. Karena berbagai macam keterangan cerita, ada waktu-waktu tertentu yang bisa menemui beliau langsung secara wujud di suatu tempat. Keterangan kesaksian beberapa orang, dan belum meninggal, dan hanya orang-orang tertentu yang diundang untuk menghadiri jamuan spesial tersebut. Gitu. Loh, kok bisa abadi? Emang kenapa? Gimana caranya? Ada Ainul Haya, ada air keabadian yang dulu ditemukan oleh Sayyidina Khidir alaihissalam. Perjalanan sama Raja Zulkarnain itu. Betul. Ya. Masuk. Ketika didatangi mimpi Raja Zulkarnain, diminta untuk mencari air, sumber mata air kehidupan, maka Syariah Khidir yang bisa menemukan, karena sesungguhnya itu perintahnya untuk Syariah Khidir yang hanya tahu tepatnya di mana, lokasinya seperti apa. Baginda Zulkarnain hanya mengantar bersama pasukan, mengamankan segala macam gangguan, baik tohir ataupun batin. Dan Nabi Khidir salam berhak, karena sudah ditugaskan, dimandatkan oleh Sang Maha Pencipta untuk menjaga air. Selain air kehidupan, semua air itu Nabi Khidir alaihissalam yang bertanggung jawab, ditugaskan. Maka tahta keratuan kepemimpinan di laut itu pun atas izin, atas mandat daulat dari Sayyidina Khidir alaihissalam, termasuk Ibu Ratu sendiri. Itu yang akan ketahui. Masuk. Nah, ini Albar ini punya keahlian bisa skate, bisa menggambar. Akan coba untuk mentransfer energi dari apa yang kita tadi bahas, yang kita bicarakan, yang salah satu Ibu Ratu Kidul yang beliau masih hidup. Gitu. Akan transfer energinya ke Albar. Albar coba ilustrasikan di buku sketnya. Bismillah. Ya. Istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, salawat 3 kali, ucapkan salam ke Nabi Khidir alaihissalam, ke Ibu Ratu yang dimaksudkan, supaya diizinkan, bersedia dituangkan gambarnya. Akan mentransfer energi apa yang terlihat oleh diri Akang sendiri, di manakah lokasi tempatnya, seperti apakah ketika terbukanya pintunya, dan apapun yang terlihat soal penampilannya. Semoga diizinkan, karena yang akan tahu apa yang digambarkan, yang beredar di lukisan-lukisan yang berada di Google, itu sebagian memang ada yang benar,
tapi ada sebagian yang tidak seperti itu. Semoga diizinkan Albar bisa menggambar. Amin, Ya, amin. coba kita jabat tangan dulu, Bar. Nama lengkap Albar? Coba. Tuangkan. Oke, jangan des, lanjut. Ya. Sambil menunggu Albar beres. Iya, karena banyak itu ya kan yang beredar seperti itu gitu di media sosial. Orang bisa mendatangkan atau memanggil. Ternyata itu tidak semudah itu ya, Kang ya. Tidak semudah Tidak itu. semudah itu gitu. Kalaupun memang ada dan bisa, dan mungkin pernyataan saya bisa jadi kontroversi. Nah, kalau memang benar, ayo buktikan, ayo bareng Akang yuk, gitu. Kalau memang benar. Ada lagi nih Kang kejadiannya. Padahal kontennya sudah beberapa bulan ya. Tapi masih orang di media sosial Instagram dan TikTok itu masih heboh membicarakannya Apa itu? tentang portal. Portal. Nah, Oke, itu. siap. Apakah jika kita memasuki portal, Mm-mm. contoh kecil ya, Mm-mm. kita memakai baju hitam, Ya, tiba-tiba kita keluar dari portal itu berubah warna bajunya. berubah warna bajunya. Apakah seperti itu gitu? Oh, kalau gitu enak banget. Kalau gitu akan mau dong ya kan. Akan masuk baju ini, baju putih, keluar baju Iron Man. Wah, ini enak tuh. Keren juga sih. Gini, kalau berkaitan dengan portal, nah di Ibu Ratu sendiri kan ada portal Ya. untuk menembus ke alamnya Ibu Ratu. Nah, kalau kita bicara portal, portal itu ada beberapa jenis. Ada portal alam satu, ada portal buatan. Nah, kalau portal alam ini terbukanya bisa terbuka sendiri dengan gugusan bintang, garis linier bumi dengan planet yang lain itu pada saat yang tepat. Terbuka tiba-tiba kita ketarik masuk. Ada juga portal yang bisa dibuka dengan tahu kuncinya masing-masing. Itu portal buatan yang besar di alam. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kita yang masuk portal kita ketika baju merah atau baju putih terus pas keluar masuk bajunya berubah? Tentu saja tidak. Makanya kalau memang bisa berubah kan enak. Enak itu. Enak, nggak perlu belanja ke mall. Ya kan? Gitu, baju saja tidak bisa berubah, apalagi yang kita pakai, kita kenakan. Misalnya jam tangan atau apapun itu. Contoh. Kalau misalnya di sana siang terus ketika masuk ke sini malam, itu memang begitu. Tapi tidak merubah apa yang kita pakai. Ya kalau misalkan merubah enak sekali tuh Kang. Misalkan saya beli gelang imitasi warna apa? Silver ya kan. Tiba-tiba keluar, wah jadi emas gitu Nah, ya kan gelangnya itu enak enak tuh, sekali ya kan. Mendingan saya keluar masuk gitu. Atau mungkin pas Kaya, ketika di masuk portal dalam gaib sempat belanja tuh. wah itu Kan bisa tuh. berarti ada black market Ada sana ya. black market, ada tukang jam tangan di sana, kan gitu. Bisa jadi. Gitu, makanya teman-teman, saudaraku sekalian, saudara Nusantara termasuk kita pribadi khususnya, jangan mudah terbuai, tertipu oleh pandangan, oleh nuansa atau atmosfer yang dibentuk suasananya. Akal sehat kita harus bekerja, lihat dari apa yang dikenakan, benar dan tidaknya. Karena sejatinya ketika masuk ke alam lain tidak berubah apapun. Banyak contoh yang lain. Orang hilang di gunung, hilang berapa lama? Yang terbaru waktu yang kemarin tuh, yang anak kecil itu. Apakah berubah pakaiannya? Tidak. Yang dikenakan dia berubah? Tidak. Tetap sama. Dan ketika kita masuk ke alam sana, itu dimensinya kan berbeda. Mungkin saat ini kita di sini sejam, di sana berapa? Di sana baru sejam, di sini mungkin sudah sehari. Waktunya berbeda. Berbeda ya. Gitu. Jadi jangan gampang terbuai, jangan gampang dikelabui. Seperti itu. Harus jeli, Harus jeli ya. harus jeli. Ya. Hati-hatian perlu. Ngomongin soal portal lagi, Hmm. kira-kira portal itu ada pada saat masa apa kan? Mulai adanya. Iya, mulai ada. Kalau kita bicara soal portal buatan, karena tadi ada dua kan. Iya. Kalau portal alam ada, yang paling besar kan black hole. Yes. Ini itu semesta tuh.
Nah, kalau portal buatan yang akan pahami, ini baru pemahaman karena belum menjalani. Itu di zaman Nabi Adam pun sudah ada. Nabi Adam. Sudah ada di zaman Nabi Adam. Pengembangan dan lain sebagainya, Akang sih meyakini itu di zaman Nabi Sulaiman. Pengembangannya ya. Pengembangannya gitu di Nabi Sulaiman, karena banyak yang dikisahkan di sana. Oh iya. Salah satunya ada di surat Saba kan, ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan Ratu Balkis dengan kerajaannya. Bangsa jin bilang, sebelum Baginda beranjak di tempat duduk, kerajaan Ratu Balkis sudah pindah. Tapi ada satu yang bilang, hamba bisa lebih cepat. Sebelum Baginda selesai berkedip, kerajaan ratunya sudah pindah. Nah, dan yang itu yang menyatakan itu manusia, gitu. Saif Al-Bakhiyah namanya kalau tidak salah. Nah, itu dengan apa memindahkan sekejap mata, bahkan jauh lebih cepat daripada jin. Kalau Akang meyakini semua itu adalah portal. Gitu. Sudah dikuasai. Makanya kalau kita menyaksikan orang luar negeri, itu semua berajak dasarnya dari kitab-kitab suci, lalu dikembangkan secara akal sehat logika, lalu dimuatkan di film-film. Kalau di Nusantara kebanyakan itu diarahkannya ke mistis, ke klinik, ke jin, selalu jin tuh, selalu goib-goiban gitu. Padahal kalau kita bisa mampu membuka akal sehat kita, luar negeri jauh lebih percaya dengan isi Alkitab, dengan isi Al-Quran atau kitab suci yang lainnya. Hanya mereka mengembangkan langsung secara teknologinya, sehingga tidak terlihat mereka mempercayai hal-hal yang goib. Kalau kita kan ritual aja. Iya, ritual gitu. Ritual terus, padahal banyak juga yang berritual tapi tanpa spiritual, tanpa dipahami, cuma ikut-ikutan. Akhirnya dikelabui, akhirnya diperdaya, merasa dirinya punya tugas, punya peranan. Baik tugas dalam kesemestaan, tugas di bumi, peran yang merubah manusia dan lain sebagainya. Itu harus dihati-hatikan, diperhatikan. Nah, untuk portal buatan sendiri nih Kang, portal buatan sendiri itu siapa sih yang menciptakan pertama kali? Apakah bangsa alien kah, atau emang benar-benar dari bangsa bumi sendiri, manusia? Kalau kita bicara soal itu, ada di bedah tuh. Tadi sempat terucap alien. Nah, alien ini sendiri kan kita harus pahami dengan benar. Maksud alien itu apa? Kalau kita dasarnya alien dengan pemahaman orang Amerika, orang Barat sana, alien itu kan makhluk asing, bukan penghuni bumi. Ya. Nah, apakah kita ini makhluk penghuni bumi aslinya? Ketika kita lihat, baca di dalam kitab-kitab suci, bahkan Nabi Adam pun kan diturunkan ke bumi, bukan diciptakan di bumi. Artinya Nabi Adam bukan penghuni asli bumi. Kalau konotasinya alien adalah makhluk asing, bukan penghuni bumi, maka leluhur kita bukan penghuni bumi, alien dong. Nah, gitu. Kalau mengenai portal sendiri, siapakah yang menciptakan? Akang meyakini yang menciptakan manusia, karena jin tidak menguasai teknologi. Jin itu tidak mampu menciptakan sesuatu, karena teknologi dihadirkan bisa ranahnya itu bisa disentuh, ada wujudnya. Sementara yang berwujud pasti diciptakan oleh yang berwujud. Jin hanya membantu sesuai seperti apa yang ada termuat di cerita Nabi Sulaiman juga. Disuruh membuat ini, disuruh membangun ini, seperti itu. Ada manusia yang di sana berperan. Jadi portal itu diciptakan oleh manusia. Kapan dan siapa yang pertama menciptakan portal? Ini yang perlu kita selidiki lebih jauh, lebih luas. Tapi akan yakin portal sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ini sambil menunggu nih, Albar sedang ya? Iya, betul, menggambar. Pokoknya apa yang terlihat oleh Albar semuanya tuangkan saja, lukiskan. Jadi sekali lagi, kalau untuk mengenai tugas, mandat, ibu ratu dan sebagainya, ini mari kita jujur. Yang terpenting jujur sama diri sendiri. Sudah, jangan membohongi diri, jangan menipu diri. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau tidak paham, bilang tidak paham. Kalau belum pernah ketemu, jangan mengaku-ngaku. Gitu. Jangan menjadikan landasan ketidaktahuan orang-orang, digiring opininya supaya meyakini kita mampu, kita bisa, kita tahu. Kalaupun kita tersesat, sendiri aja yang tersesat, jangan ajak-ajak orang. Begitu.
belajar jujur pada diri sendiri, belajar memahami diri sendiri, gitu. Karena kehidupan bukan hanya ranah soal begitu saja, masih banyak, masih luas yang harus kita benahi, terutama diri sendiri. Apakah sudah tuntas, sudah beres, sudah banyak atau tidak nih yang kita ketahui tentang diri kita sendiri, gitu. Lebih utama itu. Nah, untuk masalah mengenai hotel yang di Pelabuhan Ratu nih, Kang. Samudra Beach ya? Ya, Samudra Beach itu. Apakah benar Ibu Ratu itu sering mengunjungi kamar tersebut begitu kan? Baik. Kembali, perkara benar dan salah bukan haknya Kang menentukan benar dan salah, tapi karena Kang itu gitu. Tadi Akang menyarankan kita harus jujur pada diri sendiri. Yeah. Nah, Akang jujur. Kalau Akang belum pernah ke Samudra Beach, Akang bilang Akang belum pernah ke Samudra Beach, belum pernah masuk ke kamar 308, gitu. Dari benar dan tidaknya itu nanti akan jauh lebih terasa energi dan juga atmosfernya ketika ada di sana. Tapi kalau dipantau dari kejauhan, dari rasa yang dirasakan, memang itu salah satu tempat Ibu Ratu muncul. Ibu Ratu hadir di sana. Tapi itu jauh dulu kala, sebelum bahkan hotel tersebut ada. Ada beberapa orang yang pernah di sana dan tahu, akhirnya menjadikan kamar tersebut sebagai kamar khusus Ibu Ratu. Diminta kepada manajer hotelnya atau yang punyanya, begitu. Nah, sebenarnya yang aslinya itu, yang powernya itu bukan di 308-nya. Kalau yang akan rasakan, ada suatu tempat di mana akan tidak boleh menyampaikannya. Tapi masih di sekitaran hotel itu? Masih di situ, okay. Dekat hotel situ, gitu. Tapi bukan di ruangan itu. Nah, kembali, apakah salah dan benar itu kembali kepada kita masing-masing. Fungsinya, manfaatnya untuk pemilik hotel dan lain sebagainya itu bagus buat komoditi bisnis. Orang jadi penasaran masuk ke hotel atau menginap di sana, kan itu memberikan manfaat. Perkara benar dan tidaknya itu perlu dikaji dan analisa kembali. Kalaupun Akang nanti bisa dikehendaki masuk ke sana atau diundang oleh langsung yang punya hotelnya, Kang coba nih apa yang Akang ucapkan, misalnya kami bilang benar tapi Akang tidak bisa begini, ya silakan, ayo kita langsung ke sana. Tapi landasannya bukan untuk membuktikan yang mana yang salah atau yang mana yang benar, tetapi untuk sama-sama kita belajar mengkaji lebih dalam, akal sehatnya juga tetap ditimbulkan, rasa yang diperdalam, gitu. Dan tidak apa-apa, gitu kalau mengenai ruangan 308 Samudra Beach Hotel, seperti itu. Oh ya Kang, kan banyak nih yang masih pada bingung ya. Sebenarnya Ki Semar sama Eyang Semar itu sama atau tidak sih? Ki Semar sama Eyang Semar. Nah, kalau yang Akang tahu itu beda. Ki Semar itu ada jin di daerah Gunung Tidar, itu raja jin. Namanya Ki Semar. Ada. Kalau Eyang Semar itu salah satu dangiangnya Pulau Jawa. Nah, kalau kita ngebahas Eyang Semar sebenarnya sangat luas, sangat lebar. Kalau kita lihat gambarnya Albar nih, kayaknya Albar udah mau selesai hampir. Oh iya. Nah, mungkin kalau bahas Eyang Semar kita bahas di konten selanjutnya ya. Kita lihat dulu nih hasil Albar. Ini coba, begini Bar. Udah. Oke, ini sesuai seperti apa yang diizinkan Albar untuk lihat ya. Iya. Oke, ini lukisannya Albar. Nanti kita akan coba foto, kirimkan ya, masukkan ini. Nah, jadi Albar ini sini lukisannya yang diizinkan untuk kelihatan digambarkan adalah sosok wanita menggunakan selendang, dan ini ada gerbang tinggi menjuntai ke atas menjulang dengan bata-batanya. Ini pintu gerbangnya, Pak. Gerbang. Iya, sorry Kang, itu sebenarnya lebih gede dan itu baru setengahnya di air, setengahnya yang saya lihat ya. Setengah daerah. Benar-benar. Betul. Jadi kerajaan Ibu Ratu itu memang menggantung. Sebagian di atas permukaan air, sebagian di bawah air. Oh gitu. Gitu. Dua, betul. Nah ini memang air. Nah, yang ini yang menyambut Albar ini salah satu dayangnya Ibu Ratu. Dayangnya. Dayang Ibu Ratu. Ini kalau yang Albar lihat
Warna selendangnya warna apa nih? Putih. Warna putih. Oke. Karena dari warna selendang itu bisa menentukan siapa dan siapanya. Oh gitu. Iya. Karena dayang-dayangnya pun itu, apalagi yang ajudan tadi yang suka dijadikan utusan untuk menemui seseorang, itu wajahnya pun memang sengaja diserupakan dan mirip dengan Ibu Ratu. Hanya perbedaannya sedikit aja dari rahang, dari mata atau tulang pipi. Oh gitu. Bedanya begitu. Nah, ini yang diizinkan Albert untuk melihat. Oke, nanti suatu ketika mungkin ya kita langsung ke tempatnya. Boleh. Gitu. Karena ini tanda penyambutan nih, tanda penyambutan silahkan kalau mau untuk melihat langsung ke sana. Karena kalau digambarkan dari jauh dan kita jelaskan ini bentuknya, maka banyak yang ingin tahu, ingin membobol dinding atau gerbang asli. Oh. Itu sangat berbahaya untuk keraton sana juga. Jadi di sini hanya digambarkan seperti ini. Sambut, silahkan. Yang pasti kerajaannya adalah memang menggantung. Setengah gitu ya? Iya, setengah di atas laut, setengahnya di bawah. Oke. Dan itu memang disekat, dilapisi dinding-dinding gaib, sehingga banyak yang menyangka yaitu kerajaan jin karena tidak bisa terlihat. Padahal iya, aslinya, sama ini nih Kang. Hah? Ini gerbang-gerbang ini listrik kayak petir-petir badai gitu loh kan. Iya. Iya, betul. Karena kalau kita kalau secara aslinya itu banyak kamuflasenya. Lapisan pertama sekat dindingnya apa? Kabut misalnya. Dinding yang berikut lagi apa? Nah, ketika ada petir-petir, sebenarnya ketika ada peristiwa badai besar, petir-petir itu kalau memang memungkinkan dan kuat pesawat ataupun kapal perahu, itu pada saatnya pintu gerbang kebuka. Wah. Makanya petir-petir das gitu kan. Dan nggak sembarangan bisa masuk, kecuali balik lagi yang diundang untuk Iya, masuk. balik lagi diundang ya. Betul. Pintu gerbangnya ada yang timur, ada yang barat. Gitu pintunya itu. Ada bagian baratnya di sebelah mana, timurnya sebelah mana, letak yang aslinya. Nah, Kang tidak boleh menyampaikan karena memang banyak yang ingin tahu dengan tujuan yang lain. Iya, benar. Musuh-musuh Ibu Ratu juga banyak. Banyak pasti. Nah, musuh-musuh inilah juga yang akhirnya membuat image-nya Ibu Ratu tuh berbeda, berubah, bahkan jadi unsur yang negatif. Dipropagandakan. Dipropagandakan. Begitu. Itu yang mungkin untuk saat ini bisa akan jelaskan mengenai Ibu Ratu dan apa yang Alba saksikan. Oke. Begitu. Itu yang pasti selendangnya putih ya. Putih. Iya, akan kira yang akan menemui itu selendangnya yang kuning atau yang hijau atau yang ungu gitu. Ibu Ratu aslinya selalu ada di istana sekali lagi. Oh gitu. Ya, di Kaputren, di Kedatonnya ada di sana. Seperti itu ya. Ada beberapa yang Nyi Roro Kidul lain. Oh sorry Kang, warna itunya ada perbedaan stratanya juga gitu karena dari cirinya selendang, warna selendang. Cirinya selendang. Ada juga yang selendang langsung punya ibu itu diberi. Keren. Itu buat menandakan bahwa ini utusan ibu gitu. Sehingga yang mengetahui bahwa ditemui oleh Ibu Ratu, dia yakin ini yang bisa Ibu Ratu. Selendangnya selendang ibu, ya memang. Karena selendangnya dipinjamkan, silahkan bawa ini. Gitu. Tandanya ini ibu nih yang mengutus. Dan itu pun termasuk perlindungan juga untuk yang diutus. Supaya tidak mudah diserang, tidak mudah dikalahkan, atau tidak mudah dijebak. Begitu. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang sembar nanti kita bahas lagi. Ya. Untuk Ibu Ratu atau Nyi Roro Kidul dan sebagainya masih ada yang dipertanyakan mungkin dari Albar atau Mas Abdul Soleh Gondres. Kalau dari saya sih cukup ya Kang. Cukup. Albar bagaimana? Dari Albar. Kebersaksian Albar Ya, tadi kan menyaksikan seperti itu, coba. Oh ini sih keren banget. Konfirmasi. Iya. Pengen konfirmasi itu aja sih yang dilihat. Ya. Itu emang beneran keren. Menjulang banget, sebenarnya lebih gede dari ini. Lebih gede kan, lebih besar gede. kan, lebih megah gitu kan. Lebih megah. Banyak awan, banyak petir. Tapi keren.
Dan hampir semua nggak bisa digambarin ya. Enggak, hampir semua enggak bisa. Kalau beberapa detail mau digambarin, waktunya mungkin nggak cukup. Waktunya panjang ya. Energinya juga nggak Ya, cukup. nggak cukup. Ya, karena ini juga dadakan akan tadi transfer energi, semoga diizinkan dan akhirnya yang diizinkan adalah gerbang dan satu penyambutan. Ya. Begitu. Semoga nanti kita ada waktu, ada izin dan juga kehendak dari keseluruhan sehingga kita bisa datang langsung ke tempatnya Amin, amin. untuk sowan langsung. Amin. Ya. Wah, keren. Begitu. Paling itu aja. Silakan. Yohanes. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan kami ya di sini. Dan ini juga terus terang nih dadakan sebenarnya. Saya ngantuk ini sebenarnya. Untuk penutupan lanjut Kang Reja. Baik, berarti ini adalah suatu hal yang kita obrolkan, kita bahas, kita diskusikan kembali kepada yang mendengarkan. Ya. Percaya dan tidak kembali kepada diri masing-masing. Yang kita hadirkan hanya sebagai tambahan referensi berpikir, informasi yang lain dari yang kita saksikan, khususnya dari yang akan pahami. Dan setiap apapun yang kita sajikan di sini, kaji dan olah kembali. Ya. Begitu. Yang pasti kita semua berjalan untuk menjadi terus lebih baik, lebih benar, bukan untuk menyalahkan orang lain, untuk memberikan kedamaian dalam diri, ketenangan dalam batin, supaya apa yang kita jalan dalam kehidupan arahnya itu benar tujuannya, benar akhirnya, Amin. menambahkan keimanan dan juga keyakinan kita. Yang pasti tetap jaga hati, jaga rasa. pikir, jaga rasa, dan Jangan jangan takut. Tutup, coba beliau tutup. Saya Muhammad Abdul Soleh dan ini Albar Ar-Rasyid. dan Terima kasih ya. kami adalah Superman. Bukan benar ada 3 ya. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.